Selamat siang, pagi, dan malam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai optimasi desain proses. Di minggu ketiga, kita akan belajar tentang sistem kontrol dan beberapa buku bisa dilihat literaturnya di 3 literatur tersebut ya, yang kemarin sudah disebutkan di minggu pertama. Kita langsung saja. Sistem kontrol itu pada suatu sistem itu pasti ada nilai input, nilai parameter, dan ada nilai input set point, di mana nilai sistem yang dikontrol harus mendekati nilai set point. Jadi di sini seperti dilihat pada gambar ini, misal yang sebelah bawah kiri ini merupakan suatu sistem ya, peralatan proses yang ada. Kemudian kita masukkan di sini ada instrumentasi diagramnya. Di sini ada yang dinamakan input dari nilai yang dikontrol. Di sini bisa dilihat TT atau transmitter ini, temperatur transmitter ini yang dikontrol nilainya, yang disesuaikan dengan nilai set point-nya. Set point-nya berapa? Jadi nilai set point dan nilai transmitter temperatur ini, misal yang dikontrol temperatur ya, itu harus sama di sini. Nah, ini diolah oleh yang namanya temperatur controller, dan keputusannya akan membuka atau menutup steam, apakah suhunya sudah sesuai atau belum. Nah, apabila nilai dari parameter yang dikontrol tidak sesuai, maka set point memberikan respon. Nah, respon di sini akan diberikan ke suatu valve. Biasanya, dalam suatu proses itu, yang dimasukkan set point itu biasanya valve, ataupun contoh bisa seperti agitator, atau kecepatan pompa, ataupun kecepatan dari belt elevator, ataupun belt conveyor. Itu tergantung ya dari sistem yang kita kontrol itu seperti apa. Oke, terus di sini ada beberapa instrumen yang digunakan untuk mengontrol. Tadi sudah disebutkan bahwa ada transmitter, kemudian ada controller di sini, yang nantinya diarahkan untuk otomotif, untuk valve-nya pembukaan dan penutupan. Begitu. Nah, secara prinsip terdapat 3 komponen utama dalam suatu sistem kontrol. Pertama adalah sensor atau transmitter yang lambangnya TT tadi. Itu biasa disebut elemen utama yang dikontrol atau kontrol variabel yang dikontrol. Kemudian ada controller yang merupakan otak dari proses sistem kontrol, atau yang bisa tadi dibilang di gambar adalah TC, temperatur controller. Jadi memproses perbedaan antara kontrol variabel yang dikontrol dengan set point-nya berapa. Nah, kemudian ada yang namanya final control element yang biasa disebut respon dari sistem kontrol. Itu tadi biasanya adalah seperti contoh kontrol valve ya, secara otomatis. Tetapi bisa juga pengaturan seperti kecepatan putar, kecepatan alir pompa, maupun kebutuhan motor elektrik. Ya, itu tadi pembagiannya ada 3. Kemudian dalam proses sistem kontrol tersebut berarti terjadi 3 hal nih. Measurement, terjadi di sensor atau transmitter, ya kan, pengukuran. Kemudian ada decision, itu adalah kerja dari controller. Jadi controller mengambil keputusan mau dinaikkan atau mau diturunkan ini flow-nya atau seperti apa, itu di desain atau dimasukkan programnya itu di controllernya. Kemudian action itu berarti dari controller memberikan action kepada final control elemennya berupa open valve atau close valve, ataupun bisa juga add menambah kecepatan putar atau mengurangi kecepatan putar, ataupun aliran pompa juga bisa dilakukan. Nah, kemudian ini ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya yang warna merah ini adalah kontrol variabel, yang warna ungu itu adalah set point, kemudian ada warna hijau itu adalah manipulated variable. Jadi ada 3 variabel, kontrol variabel, set point, dan manipulated variable. Jadi secara bahasa Indonesia adalah variabel kontrol, set point, dan variabel manipulasi atau variabel yang dimanipulasi, seperti itu. Kemudian nilai perbedaan antara kontrol variabel dan set point itu dinamakan disturbance. Jadi disturbance bisa diartikan sebagai suatu nilai pada sistem yang menyebabkan nilai variabel kontrol menjadi terganggu. Jadi dari situ adanya gangguan nilai kontrol variabel ini, sehingga temperatur transmitter mengirimkan bahwa ada perbedaan di sini antara yang dikontrol dengan yang diatur, di set. Seperti itu. Jadi disturbance dalam sistem itu sering terjadi karena mungkin sistem yang tidak steady atau yang even kecepatan pompa
Aliran pompa itu kalau kita bilang misal kapasitasnya 100 galon per menit. Nah, itu tidak serta-merta langsung 100 galon per menit setiap saat, tetapi dia pasti ada fluktuatifnya. Misal 102 atau 95. Nah, itu kan nanti juga akan berpengaruh terhadap variabel di kontrol, misal suhu, seperti itu ya. Jadi, hal-hal tersebut menambah variasi disturbance yang ada. Kemudian, tujuannya apa sih kita memiliki sistem kontrol? Tujuan dari sistem kontrol proses otomatis itu adalah untuk menyesuaikan variabel yang dimanipulasi untuk mempertahankan variabel yang dikontrol pada titik setelnya, meskipun ada gangguan. Jadi, walaupun ada gangguan, parameter yang kita kontrol itu supaya tetap terus gitu. Kalau misal contoh parameter yang dikontrol itu temperatur, suhu, ya udah dia tetap segitu terus agar proses itu berjalan dengan baik. Nah, fungsinya itu apa saja sih sistem kontrol? Pertama, yang paling penting adalah cegah cedera pada personil pabrik, lindungi lingkungan dengan mencegah emisi dan meminimalkan limbah, dan mencegah kerusakan pada peralatan proses. Jadi, lebih kepada prinsip keamanan, kenyamanan. Ini paling mendasar dan ditaruh di paling depan, karena prinsipnya sistem kontrol itu adalah untuk itu. Keamanan harus selalu ada di benak setiap orang. Itu adalah satu-satunya pertimbangan terpenting. Jadi, safety is a concern. Safety is a mandatory things. Ya, jadi bukan masalah untuk kualitas produk, tetapi lebih ke safety. Ya, jadi inherently safer design itu dalam kita sebagai seorang proses engineer itu harus selalu ditekankan dalam pikiran kalian. Jangan hanya menjaga kualitas, kemudian yield, kemudian produktivitas, tapi pertama kali ketika kita mendesain adalah keamanan yang menjadi faktor utama. Kemudian, nomor dua, baru kita akan menjaga kualitas produk berupa komposisi, kemurnian, warna, dan sejenisnya secara terus-menerus dan dengan biaya yang minimal. Ini baru secara produktivitasnya, ini masuk di fungsi kedua. Jadi di atasnya pertama adalah safety, kedua baru produktivitas, ketiga adalah mempertahankan laju produksi pabrik dengan biaya minimum. Jadi flow dari hasilnya itu tetap konstan. Nah, ini dalam sistem kontrol itu terbagi tiga, yaitu ada feedback controller, ada yang dinamakan nanti feed forward controller juga, dan ada sebenarnya kombinasi dari feedback dan feed forward controller. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya untuk feedback controller. Feedback, jadi feedback memberikan masukan dari bagian belakang dari suatu proses sistem tersebut. Makanya di sini ini feedback controller ya, di sini. Nah, di sini yang dikontrol tuh yang sudah keluar, jadi suhu keluarnya yang dikontrol. Nah, keuntungannya apa sih? Sistemnya sangat sederhana dan mengompensasi semua nilai disturbance. Jadi, semua disturbance baik dari delta P, apa ibaratnya ada perbedaan tekanan di sini, friksi dan lain-lain, ini akan dikonversi nilainya sehingga nilai keluarannya ini sama dengan yang di set gitu ya. Tetapi kerugiannya ini sistem hanya bisa mengkompensasi nilai disturbance ketika nilai set point sudah menyimpang. Jadi ketika nilai ini sudah menyimpang, baru ini bisa dilakukan penyesuaian. Padahal di dalam sistem ini ketika penyimpangan itu besar, sudah terjadi di depan, nah ini akan terjadi proses yang ambigu juga di sini. Ibaratnya prosesnya tidak secara sistem ini tidak bagus karena HE-nya tidak akan optimal karena sebenarnya sudah ada dalam waktu tertentu bahan material yang diterproses dengan nilai TC yang tidak sama dengan yang ditentukan. Jadi ada flow yang parameternya tidak sesuai. Nah, beda halnya nanti dengan yang feed forward ya. Nah, ini responnya misal ya, respon untuk feedback itu misal ada perbedaan gini, ada disturbance, maka dia akan menyesuaikan sepanjang waktu itu dengan adanya penyesuaian trial error seperti ini. Jadi dibuka tutup valve-nya. Ini juga contohnya. Jadi sampai dia ada disturbance, dia sampai nilainya di sini mendekati dengan 0,5 juga lagi. Nah, kemudian
Di sini seperti disebutkan ya, pengontrol feedback memutuskan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan variabel terkontrol pada titik setel dengan menyelesaikan persamaan berdasarkan perbedaan antara titik setel dan variabel terkontrol. Perbedaan ini namanya ET ya. Nah, ET ini didefinisikan sebagai ini, C set ini merupakan set pointnya dan CT merupakan variabel dikontrol. Nah, misal 100 derajat itu setnya dan nilai yang dihitung tadi itu misal 80. Nah, itu kan dia harus ngeset ini. Ada perbedaan di sini nilainya. Nah, kalau kalian belajar masalah Laplace di pelajaran kontrol ya, di pengendalian proses itu ada beberapa persamaan-persamaan seperti ini yang nantinya digunakan sebagai Laplace transform untuk penyelesaian suatu pemodelan alat-alat instrumen. Nah, ini sebagai contoh saja saya akan membagi sistem kontrol feedback itu terbagi menjadi kontrol proporsional, proporsional integrasi, dan proporsional integrasi turunan. Di sini kalau proporsional dia hanya linear bentuknya, kalau proporsional integral di sini sudah ada faktor integrasinya di sini walaupun mencakup proporsionalnya. Nah, ada proporsional dan integrasi turunan. Di sini ada proporsional, kemudian ada faktor integrasinya dan ada faktor turunannya. Dengan nilai MT merupakan output controller dengan satuan persen CO dan KC merupakan nilai controller gain dengan satuan persen CO per persen TO dan M merupakan nilai bias persen CO. Nah, ini tau I merupakan faktor integrasi sebagai fungsi waktu, sedangkan tau D merupakan faktor turunan sebagai fungsi waktu. Nah, ini kalau feed forward controller, ini tujuannya mengukur disturbance dan mengkompensasinya langsung sebelum variabel yang dikontrol menyimpang dari titik setel ketika dikontrol. Nah, feed forward diterapkan dengan benar. Deviasi variabel yang dikontrol ini menjadi minimal. Keuntungannya, sistem tidak begitu terpengaruh dengan disturbansi. Kerugiannya, sistem kontrol lebih rumit. Jadi secara sistem, karena yang diatur di depan sini, otomatis sistem HE ini tidak begitu terpengaruh ya dengan ada disturban, sehingga yang keluar itu juga sebisa mungkin deviasinya kecil, deviasi variabelnya. Nah, tapi kerugiannya di sini membutuhkan banyak alat instrumentasi. Di sini sistem kontrolnya rumit karena dia harus menyesuaikan antara TT-nya juga ini untuk menghasilkan kira-kira ini berapa sih, TT-nya terbaca berapa sih, ini akan dibaca juga sebagai nilai masukan di feed forward-nya. Jadi ada 3 masukan. Flow transmitter, kemudian temperatur transmitter, ini flow transmitter, kemudian ada temperatur transmitter yang pertama, dan ada temperatur transmitter yang kedua. Ini menjadi masukan untuk yang dikontrol nilainya di sini. Nilainya berapa. Nah, ini contohnya feed forward controller with feedback compensation ya, kayak gini ya. Ini ada TC-nya di sini. Nah, ini diatur berapa nilainya. Nah, ini contoh ada sistem kontrol dengan dua disturban. Kalau kita belajar pengendalian proses kan kita juga belajar ini ya, kolom-kolom GC, GM, GD, GD ini kan. Ini kita belajar. Nah, ini kita nggak akan belajar di sini, cuman kita akan lebih tahu lah bentuknya secara umum seperti ini ya. Bisa dilihat, bisa dipelajari lagi di pengendalian proses. Cara penghitungannya menggunakan Laplace transform seperti apa, ini bisa dilihat lagi. Tapi secara umum, nah, kalau ada disturbance di sini nanti akan menyebabkan perbedaan yang ada di sini. Kemudian ini contohnya proses perhitungan dengan menerapkan Laplace transform seperti pada mata kuliah pengendalian proses ya. Nah, di sini contohnya, jadi ketika secara ada sistem kontrol seperti ini, itu akan digunakan perhitungan seperti ini secara manual dan by system. Nanti akan diinput di otaknya dari controller tersebut, sehingga jika adanya penyimpangan disturbance maka akan mempengaruhi beberapa variabel ini untuk dikontrol sebagai variabel, sehingga dapat mengontrol sistem parameter yang kita inginkan. Nah, ini contoh juga sistem kontrol salah satu
Ini ada GC, GV, valve ya, heat exchanger, GL. Ini ada H sensor ya. Ini ada nilainya biasanya kan 1/S atau berapa gitu kan, nanti dikali-kali ya. G2, G3, G4. Nah, ini nilainya dapat dipelajari lagi di mata kuliah pengendalian proses. Nah, ini contoh-contoh instrumentasi ya. Di sini ada locally mount instrument, board mount instrument, flow indicator, ataupun temperature alarm, dan lain-lain ya. Nah, ini bisa dilihat di literatur juga sebagai pengetahuan kalian sebelum kalian melakukan perancangan proses. Nah, ini perlu juga instrumen air sama instrumen electrical, instrumen capillary tubing, ini perlu dipelajari lebih lanjut dalam pembuatan flow diagram proses nanti, sehingga bisa dikonversi menjadi PNID ya, process and instrumentation diagram. Oke. Nah, ini ada contoh open kasus ya, bisa jadikan tugas. Sebuah reaktor terjadi reaksi secara eksotermis, sehingga suhu dalam reaktor harus dikontrol agar suhu operasi kontrol variabel sesuai dengan yang diinginkan atau set point-nya. Buatlah skema instrumen kontrol yang menurut Anda paling sesuai dengan sistem tersebut. Jadi di sini ada reaktan masuk ke tangki berpengado RATP, kemudian akan keluar. Nah, untuk menjaga yield dan menjaga keamanan pabrik dengan keamanan reaktor ini, karena suhunya semakin meningkat nih. Nah, kira-kira pasanglah kontrol-kontrol, sistem kontrol yang ada di sini. Apa saja kira-kira yang ada? Nah, itu bisa kalian buat. Ini open-ended case ya, jadi kalian boleh membuatnya sesuai dengan pemikiran kalian, dengan prinsip yang sudah kalian miliki, baik dari pengendalian proses maupun beberapa literatur yang sudah kalian baca. Mungkin kuliah hari ini sekian ya, bisa kalian tanyakan ketika ada masalah langsung ke kolom komentar saja ataupun ke chat diskusi. Dan beberapa minggu ke depan, 3 bulan ke depan mungkin agak terhambat untuk masalah distribusi materi karena saat ini saya masih mengikuti Prajab CPNS, jadi kemungkinan kita agak terdelay untuk pembelajaran, tapi sebisa mungkin kalau ada waktu saya akan mengusahakan untuk mengupload materi. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat.